Jakarta. Pulang dari Kalimantan, mereka langsung istirahat di rumah. Rasa lelah habis liburan begitu terasa. Apalagi Asya yang sedang hamil. Ia yang biasanya full energi, jadi agak loyo. Bersyukur ada Bibi yang selalu cekatan membantu Asya selama ini. Hingga beberapa hari kemudian, setelah Bima Sena pulang tugas, mereka semua pergi ke minimarket. Bima, Asya, Zidan, dan Ayla. Seperti biasanya, kalau ayah mereka pulang, pasti nodong Kinder. Hari itu semua normal-normal saja, tidak ada firasat apapun. Mereka pergi dengan perasaan gembira seperti biasanya. Zidan dan Ayla mengambil apa saja yang mereka mau. Dua anak itu juga wajahnya nampak riang gembira. "Ibu, Zidan mau ini." Asya mengangguk. "Ayla juga," ucap Ayla. "Iya sayang, ambil aja." Asya mengusap rambut anak-anak lucu tersebut. Setelah belanja banyak mainan, snack, dan lain-lain, Asya dan Bima Sena menunggu di kasir. Mereka tidak menyadari sebuah taksi yang sudah menanti di luar sejak tadi. Begitu Asya terlihat lengah, tiba-tiba Clara muncul dan menarik paksa tangan Ayla. "Ibu, ibu!" Ayla menangis berteriak memanggil dokter Asya. Spontan Asya lari keluar mengejar Ayla yang dibawa lari oleh Clara. "Clara, hentikan!" Clara langsung masuk taksi dan langsung menutup pintunya. "Jalan Pak!" Seperti orang gila, Asya berlari mengejar mobil taksi tersebut. Cinta tulusnya pada Ayla selama ini membuatnya tidak peduli pada apapun. Ia sedang hamil, tapi tidak peduli. Dalam kepalanya hanya ingin meraih Ayla yang menangis memanggil namanya. Asya terus mengejar hingga sebuah kendaraan menghantam tubuhnya. Buak! Tubuh Asya terpental jauh, membentur aspal hitam, mengeluarkan banyak darah di kepalanya. Menyaksikan itu dengan mata kepalanya, dunia Bima Sena langsung sunyi, sepi, senyap. Kecelakaan yang menimpa istrinya membuat tubuhnya terasa lemas. Asya yang terluka, tapi tubuh Bima Sena yang terasa remuk redam. Hari di mana Asya mengalami kecelakaan itu adalah hari terburuk sepanjang hidup Bima Sena. Lebih buruk saat menyaksikan Asya dilamar orang. Lebih buruk saat acara wisuda kedokteran Asya yang ia hanya bisa menatap miris dengan hati teriris saat Asya bersanding dengan senyuman di samping pria lain. Tidak ada kejadian yang lebih buruk ketika melihat belahan jiwa di ambang maut, darah yang mengucur deras, seolah menjadi trauma tersendiri. Bima Sena sering melihat darah, sangat sering malah. Tapi saat melihat istrinya sendiri terkapar bersimbah darah, rasanya nyawa sudah lepas dari badan. Hati pria itu hancur, apalagi Zidan putra mereka menjerit histeris. Anak kecil itu mungkin akan menyimpan kejadian ini sampai kapanpun, di mana ia melihat ibunya bermandikan darah. Pria itu mencoba tetap pada kewarasan. Ia harus sadar jiwa Asya dalam bahaya. Dengan jantung yang sudah tidak aman, akhirnya ia membawa Asya ke rumah sakit. Dan dengan hati yang tidak menentu, antara putus asa dan doa yang tidak lepas dari bibirnya, Bima Sena membawa istrinya untuk mendapat pertolongan. Rumah sakit. Kabar kecelakaan Asya langsung menyebar di kalangan terbatas. Hanya keluarga inti yang mengetahui akan hal ini dan juga keluarga Sultan Batubara yang baru beberapa hari merayakan liburan bersama-sama. Semua orang syok, semua orang sangat terpukul. Mereka sangat takut kehilangan bidadari yang tidak bersayap tersebut. Dunia semua orang terasa hancur kala itu. Apalagi saat Asya tidak kunjung bangun setelah masuk ruang operasi. Ya, Asya koma. Janin dalam rahimnya pun tidak bisa selamat. Benturan parah saat kecelakaan. Janin itu tidak bisa bertahan dan mungkin Allah lebih sayang malaikat kecil itu. 2 hari kemudian.
Seperti mayat, Bimasena sama sekali tidak makan apapun. Akhirnya ia pun drop. Pria yang perkasa dan mampu menghajar banyak penjahat itu harus dirawat. Kondisi kesehatan Bimasena menurun karena ia sama sekali tidak tidur ataupun makan. Bagaimana mau makan dan bagaimana mau tidur? Melihat Asya tidak mau bangun membuat ia hanya bisa menangis dan hanyut dalam dukanya. Waktunya semua ia habiskan hanya untuk menggenggam tangan Asya, menangis dalam doa, meminta kemurahan pada Robnya, memohon agar bidadarinya itu jangan diambil. Sungguh ia tidak tahu akan apa jadinya jika Asya harus pergi waktu itu. Mungkin dia juga akan minta ikut bersamanya. Bim, kamu harus makan. Bima tidak peduli dengan semua permohonan orang-orang. Ia hanya duduk diam dengan hati yang kosong, menatap Asya dengan tatapan kesedihan. Melihat hal itu, hati Haris pun seperti diaduk-aduk. Dunianya pun sama, hancur tanpa bentuk. Cinta tulusnya pada Asya, rasa sayangnya pada sang kakak kandung membuat Haris terjerumus dalam rasa penyesalan yang dalam. Ini semua karena dirinya. Ya, ia merasa hidupnya sama sekali tidak berguna, hanya membuat orang-orang yang ia cintai hancur lebur. Haris merasa orang paling salah, orang yang menyebabkan semua ini, orang yang pantas disalahkan karena semua kejadian ini berawal dari tindakan istrinya, hingga ia putus asa dan minta Allah lebih baik mengambil nyawanya saja. Suasana semakin memburuk karena Andri juga akhirnya tumbang. Kakak laki-laki Asya yang sangat mencintai adiknya itu tiba-tiba juga harus dirawat di rumah sakit. Begitu juga dengan Pak Han. Pak Han yang selama ini menyayangi Asya bagai anak kecil karena Asya masih sering menggelayut manja dan tidur dalam pangkuannya, merasa tidak kuasa. Akhirnya kondisi badannya menurun. Kesakitan Asya menyalur pada semuanya. Orang-orang yang mencintai Asya dengan ketulusan hati yang murni luar biasa, satu persatu dilarikan ke rumah sakit. Semua dirawat karena beban pikiran yang terlalu berat, beban kesedihan yang menjadi sumber dari segala sumber penyakit yang membuat mereka tumbang satu persatu. 3 hari berlalu, Asya masih suka jalan-jalan di alam lain. Ia belum mau pulang menyapa semua orang-orang yang terus mendoakan agar dia kembali dan membuka matanya. Ribuan doa tercurah untuk satu nama. Berharap Allah mendengar doa-doa itu. Sebuah doa yang meminta agar Dokter Asya kembali bersama orang-orang yang mengasihi dan mencintai sosoknya sepenuh hati. Bimasena yang sempat dirawat, pria itu sedikit membaik. Mungkin ia ingat ada Zidan, seolah harus kuat meski hatinya hancur. Jika ia ikut drop, lalu siapa yang akan memberikan kekuatan pada Asya agar wanitanya itu lekas bangun? Asya yang belum mau kembali meski sudah 3 hari berlalu, dan jika sama sekali tidak ada perkembangan dan perubahan, keluarga Asya akan membawa dokter yang koma tersebut ke Jerman. Mereka ingin Asya sembuh, cara apapun akan ditempuh. Memang Asya koma, tapi semua mengajak berkomunikasi Asya seperti biasa. Seolah Asya mendengar, tapi memang kata dokter mereka yang koma sebenarnya mendengar apa yang ada di sekitarnya. Dan Bimasena amat yakin Asya mendengar suaranya selama ini. Asyanya pasti mendengar kata demi kata yang ia ucapkan. Ia yakin itu. Sampai pada suatu kata yang ia ucapkan, tiba-tiba saja Asya mulai merespon dengan menitikkan air mata. Hari pertama kali Asya merespon orang di sekitarnya dengan menitikkan air mata membuat semua keluarga Asya bersyukur luar biasa, seakan masih banyak harapan bahwa dokter itu akan segera kembali bersama mereka.
bahwa ibu dari Zidan itu akan segera bangun dan bisa berkumpul lagi. Itulah harapan semua keluarga Dr. Asya, keluarga yang merasa kehilangan saat Asya harus koma beberapa hari karena sebuah kecelakaan. Hari itu juga keluarga Sultana dari Kalimantan langsung menghubungi dokter yang ada di Jerman. Di sini keluarga Dika memiliki banyak andil untuk proses penyembuhan dokter Asya. Selain karena kuasa Tuhan, keluarga Dikalah yang tidak henti-hentinya mensupport segala sesuatu untuk yang terbaik, hingga mereka mendatangkan tim dokter terbaik. Padahal saat itu juga sedang terjadi wabah yang melanda dunia ini. Demi kesembuhan dokter Asya, semua cara mereka lakukan. Tidak lupa segala macam doa mereka curahkan agar bisa mengetuk pintu langit, agar Allah mendengar doa-doa dari mereka yang tulus mencintai dan menyayangi dokter Asya.